Coba sekarang kita kaji sedikit. Bismillahirrahmanirrahim kan artinya, ada yang mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul. Ada yang lebih dalam lagi mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagus. Saya memilih yang kedua. Yang kedua dari sisi bahasa lebih tajam. Jadi saat kita melakukan pekerjaan, memulai dengan basmalah, berarti kita bertekad, berikrar bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini dilakukan oleh saya dan saya melakukannya atas nama Allah. Siapa orang yang boleh mengatakan atas nama Allah? Pernah nggak bertanya? Itu yang kosong dalam diri kita. Kita hanya terjebak mengucapkan kalimat itu. Sudah religius itu. Tetapi tidak membangun kesadaran. Makanya Socrates mengajarkan sebuah metode. Yaitu metode bertanya. Sebaiknya apapun yang kamu lakukan dalam hidup, cobalah dipertanyakan dulu. Harusnya kan ada pertanyaan dalam diri kita. Mengapa saya melakukan apapun harus dimulai dengan basmalah? Pernah bertanya? Karena tidak pernah bertanya, sehingga kita melakukan apapun, kita tidak mengerti yang kita lakukan. Tapi kalau bertanya, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan pakai pengasih dan penyayang. Yang pertama aja, atas nama Allah. Kapan saya boleh mengatasnamakan Allah? Satu, kan setidak-tidaknya saya harus kenal dong sama yang saya wakili. Karena kalau bilang atas nama, berarti saya sedang mewakili kan? Kan tidak mungkin orang mewakili seseorang yang dia tidak kenal. Dua, kalau atas nama, berarti seluruh pekerjaan yang dilakukan harus mengikuti perintah yang diwakili. Tidak boleh membuat perintah-perintah baru. Tidak boleh membuat visi dan misi baru. Harus sesuai dengan yang diperintahkan. Ketiga, kan setidak-tidaknya harus ada SK dong kalau kita mewakilinya. Sudah dapat SK dari Allah? Kenal tidak? Ya toh? Perintah yang ditugaskannya tidak tahu. SK-nya juga tidak punya. Tiba-tiba kita mengatakan atas nama Allah. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya bismillah itu, kalau dari hurufnya aja, ada ba, ada sin, ada mim, ada Allah. Itu simbolik yang sangat luar biasa. Ba itu adalah Baitullah. Sin itu apa? Sin itu adalah Rasulullah. Mim itu apa? Mim itu adalah Ma'rifatullah. Allah, ya Allah. Kalau kita belajar dari huruf-hurufnya saja, itu sudah mengandung makna yang luar biasa. Kapan kita boleh mengatasnamakan Allah? Ketika kita sudah satu, tahu Baitullah. Baitullah, bahasa Arab, artinya rumah Allah. Sudah tahu alamat Allah? Alamatnya aja nggak tahu. Tiba-tiba mengatasnamakan Allah.
Kan Allah sudah ngasih alamat di Quran. Allah bilang di Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Alamat bukan? Jelas sekali Allah ngasih alamat. Aku bersamamu. Jadi Allah itu bersamamu, 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 bersamamu. Kalau Allah bilang aku bersamamu, berarti kalau kita yang bicara, oh ternyata Allah bersamaku. Di mana alamat Allah? Di aku. Di sini. Sebegitu jelas alamat Allah, tapi kita tidak pernah ada pertanyaan. Sedekat itu saya dengan Allah. Tapi kok saya tidak merasakan kehadirannya? Kok saya tidak menyaksikannya? Ada hijab apa antara saya dengan Allah? Pernah bertanya begitu? Gak pernah. Lempeng aja. Jadi pantas kalau kita hanya mencapai religiusitas, hanya mencapai tingkatan religius, kelihatan seperti melibatkan agama, tetapi tidak melibatkan kesadaran. Apalagi ketika yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berat sekali kalimat itu. Berarti apapun yang saya kerjakan harus atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Syarat saya bisa mewakili Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti saya harus bisa memiliki sifat Dia, pengasih dan penyayang. Kalian suka lupa ya? Pergi dari rumahnya Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mobil keluar dari rumah, ada orang yang sedang menurunkan penumpang saja di jalan, tidit, tidit. Ada orang yang menghalangi di jalan, langsung nyolot, keluar kata-kata yang menjijikan. Jadi yang diucapkan tadi itu sudah tidak terbawa lagi ke dalam kehidupan. Sebetulnya siapa yang sedang diwakili? Allah atau ego kita? Allah atau diri palsu kita? Maaf, kebanyakan setelah mengucapkan itu, kita lepas tanggung jawab. Yang dibawa oleh kita adalah keakuan kita. Yang dibawa oleh diri kita adalah ego kita. Yang dibawa oleh diri kita adalah diri palsu kita. Itu yang nampak dalam kehidupan kita. Paham ya? Teruskan dulu. Ini baru ngaji bismillah aja permukaannya sudah masuk. Karena kita ini terbiasa. Yang dipikirkan oleh kita, yang penting saya dapat pahala nanti. Yang diperbaiki bukan bagaimana esensi Bismillahirrahmanirrahim nyata dalam perbuatan. Yang diperbaiki hanya bagaimana cara membacanya. Ba, sin, bis, bis. Awas, mil. Ada kasroh. Itu menghadapi lam. Itu tarkik. Bismillah. Lah. Dan kalau kita sudah memperbaikinya dengan sebagus itu, merasa kita sudah selesai beragama. Di titik itu kita berhenti. Betul? Tidak ada rasa penasaran untuk bertanya lebih lanjut. Mengapa saya melakukan apapun harus atas nama Allah? Oh, karena saya datang ke dunia ini diutus oleh Allah. Oh, karena saya ini didatangkan ke dunia untuk melaksanakan visi dan misinya Allah. Oh, saya datang ke dunia ini karena saya direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Saya datang ke dunia ini untuk kesenangan Allah, sang pencipta saya. Saya datang ke dunia ini
untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya datang ke dunia ini untuk menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Gitu nggak? Gak gitu ngajinya. Jadi jangan heran ya, kita udah masuk nih nanti ke data yang kedua. Religius itu adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Sudah dikaitkan aktivitas dengan agamanya, sudah dikaitkan, itu sudah religius. Jadi religius seseorang tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas ritual saja, tetapi dilihat dalam berbagai aktivitas lain. Dan kita sangat yakin kalau hasil riset dari Pew Research Center ini akurat. Karena saya juga sudah jalan-jalan ke negara-negara yang lain. Kalau soal religiusitas, kayaknya betul bangsa kita nomor 1. Gitu? Begitu ada orang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Religius itu. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda baca itu? Nah, mulai bingung. Betul nggak? Padahal ayatnya jelas di Quran. Apabila ada musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan saat ada musibah. Kan harus ditanya dulu, apakah orang meninggal itu musibah? Pernah nanya? Pernah nanya? Saya mau nanya, apakah orang meninggal itu musibah? Bukankah orang mati itu dia mencapai puncaknya kehidupan? Dan mati itu bukan akhir dari kehidupan. Bukankah orang mati itu mencapai pembebasan? Dia dibebaskan dari penderitaan penyakitnya, dibebaskan dari kelelahan fisiknya, dibebaskan dari segala masalah-masalah dunianya, dan dipulangkan kepada Allah, ke pangkuannya. Bukankah itu harusnya? Pulang kampung itu adalah kesenangan. Bukannya pulang kampung itu adalah sukacita dan kebahagiaan. Dan kenapa sampai hari ini kita menempatkan meninggal itu sebagai musibah? Dari mana pikiran kita itu datang? Dari kebanyakan orang melakukannya. Makanya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran. Saking banyak pengulangannya. Di Amerika ada satu riset. Kan susu itu ada dua macam. Ada susu yang berwarna putih, ada susu yang berwarna coklat. Dikatakan kepada mereka, susu yang berwarna putih berasal dari sapi yang berwarna putih. Dan susu yang berwarna coklat berasal dari sapi yang berwarna coklat. Dan itu diajarkan berulang-ulang. Lalu Amerika negara maju, masyarakatnya percaya kalau susu yang berwarna coklat berasal dari sapi yang berwarna coklat. Jadi saya waktu kecil, paman saya itu sopir. Bagian nganterkan teh dari perkebunan ke Tanjung Priuk. Saya kalau malas sekolah, karena pelajarannya itu-itu aja. Jadi saya tanpa seizin ibu saya di jalan aja pakai seragam. Begitu paman saya lewat, saya ngikut ke Tanjung Priuk. Main layangan Tanjung Priuk. Jadi kalau pelajaran udah bosan, karena itu aja pelajarannya. Sementara otak saya ini selalu menuntut yang baru. Makanya bapak saya nggak marah. Karena saya selalu ranking 1 walaupun bolos. Kalau ditanya saya bisa. Kakak saya, adik saya kalau diajarin ngaji nggak hafal-hafal. Tapi kalau saya jogol aja di masjid sampai tikar hancur. Tapi kalau ditanya bacaan Quran, saya bisa jawab. Makanya bapak saya nggak pernah pusing ngurusi saya. Saking seringnya saya dibawa paman saya, setiap kali paman saya itu pergi ke Tanjung Priuk, itu pasti lewat Padalarang. Itu lewat kios-kios yang jualan tape, peyem sampe, ya, peyem sampe.
Jadi saya diajarkan oleh paman saya dari kecil, bagaimana cara bikin peyem, Mang? Gini cara bikin peyem. Jadi pohonnya itu dipatahkan, ya kemudian ditebang, kemudian si pohon yang sudah ditebang itu dikasih ragi, kata paman saya, di atasnya. Ditunggu seminggu baru dicabut, itu jadi peyem. Itu ngakar di otak saya. Iya, itu waktu SD itu bahaya kan, pelajaran yang salah, karena diulang-ulang, dan paman saya ngomongnya serius, nggak ada bodor-bodornya. Makanya saya ketika tanya cara bikin peyem, caranya begitu. Jadi pohonnya dipangkas, kemudian dikasih ragi katanya di situ. Dan saya tidak pernah melakukannya, dan saya percaya bikin peyem seperti itu. Pokoknya kalau sudah seminggu nanti dicabut, itu sudah jadi peyem, kata paman saya. Bahayanya ketika kebohongan diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Coba cek semua yang disebut kebenaran oleh kita. Jangan-jangan itu kebohongan. Saking banyak pengulangannya, frekuensinya, kita menganggap itu sebagai kebenaran. Paham ya? Oke. Saya sengaja ngasih contoh-contoh yang rileks supaya kajiannya hari ini tidak terlalu serius. Karena banyak data yang mau saya buka hari ini. Bisa diteruskan? Oke, baik, kita teruskan dulu. Apa karakter religius? Menurut pendapat para ahli, setidak-tidaknya ada 7 karakter religius. 1, komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Itu indikator pertama. Saya sudah lihat ya, dari kecil kan. Bahkan kita ini dari kecil. Bayangkan coba, anak yang tidak tahu apa-apa. Dari kecil, saking religiusnya oleh orang tuanya. Disuruh ngaku beriman, disuruh ngaku agamanya apa. Bahkan didandani sesuai dengan agama orang tuanya. Orang tua hampir tidak pernah bertanya, anak ini mau milih agama apa. Hampir tidak ada pilihan. Maka dari kecil, anak ini sudah tidak punya kebebasan. Dari kecil, dia sudah terkungkung di situ. Apapun yang dilakukan orang tuanya, karena berulang-ulang setiap hari, dianggap sebagai kebenaran. Dan itu membangun paradigma. Dan itu luar biasa. Jadi yang pertama, karakter religius itu komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Pertanyaan saya, pernah nggak Bapak Ibu bertanya, apa sih yang diperintahkan Allah? Dan apa yang dilarang Allah? Pernah bertanya nggak? Ingin tahu? Ingin tahu? Pernah ada keinginan bertanya seperti itu? Ada nggak perintah menyebut-nyebut nama Tuhan? Misalnya, cari di Quran. Ada nggak perintah mengingat Tuhan? Cari di Quran. Apakah menyebut-nyebut namanya sama dengan mengingatnya? Pernah berpikir? Di Quran ada perintah mendirikan sholat. Apakah sama dengan perintah melaksanakan sholat? Apa bedanya? Pernah nggak bertanya? Nggak pernah. Hampir tidak ada pertanyaan di sini. Pokoknya apa yang dilakukan orang, ikut saja. Bertahun-tahun kita melakukannya. Walaupun kita tidak merasakan apa-apa, kita tetap melakukannya. Dan lama-kelamaan itu dianggap seakan-akan perintah Tuhan. Padahal kalau Tuhan mau bicara, loh aku tidak memerintahkan itu. Periksa lagi semuanya. Saya tidak mau menyebut satu silahkan periksa lagi semuanya. Pertanyakan semuanya. 2, karakter religius itu bersemangat mengikuti kajian ajaran agama. Nih, contoh religius. Semangat mengikuti kajian agama. Religius ini. 3, aktif dalam kegiatan keagamaan. Religius. Saya tidak ragukan lagi. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, hari-hari besar agama, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, wah semua rame. Pawai obor dan lain sebagainya. Itu religius. Menghargai simbol-simbol keagamaan, religius. Sampai rumah pun simbol-simbol keagamaan tidak pernah lepas, religius. Ini yang diteliti, indikatornya. Akrab dengan kitab suci, akrab? Alhamdulillah, akrab. Tiap hari dibaca. Tiap tahun tamat.
Tapi orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun dekat dengan makanan enak, dia yang paling dekat dengan makanan enak, tapi dia yang tidak pernah merasakan enaknya makanan. Saya cuma khawatir saja, dekat dan akrab dengan kitab suci, tetapi kita tidak mengerti rasanya kitab suci. 6. Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan. Pilih jodoh aja pakai pendekatan agama. Ntar dulu dites, idgham bila gunanya udah tepat atau tidak. Kalau tidak, jangan jadi menantu saya. Wah itu. Jadi pendekatan agama dalam segala aktivitas. Untuk pilihan-pilihan hidup pun menggunakan pendekatan agama. Keren itu, luar biasa. Jangan bangga dulu. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide. Ini 6 karakter sikap religius yang diteliti oleh Pew Research Center. Saya kira semua yang 7 ini sudah sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Betul? Saya yakin di tiap tasnya itu sudah ada Quran. Ya toh? Iya. Mahasiswa saya juga setiap hari pada baca Quran. Iya. Bahkan baca Qurannya senangnya yang kecil. Di sudut-sudut ruangan itu pada baca Quran yang kecil. Saya tanya, kenapa kamu baca Quran yang kecil? Oh ini bagus Pak, bukan yang bagus tuh yang gede, biar mata nggak rusak. Gitu. Karena yang kecil itu katanya lebih bagus daripada yang gede. Nah saya juga nggak ngerti bagusnya apa. Tapi saya mohon maaf ya, bukan saya ini. Saya suka memperhatikan, ini rajin nih baca Qurannya nih. Jadi kalau ujian, saya pura-pura tidak tahu aja. Saya ke WC, padahal saya di belakang pintu nonton. Nyontek juga. Maaf ya, ini data yang saya amati. Makanya kalau yang kayak gitu tuh, yang menggunakan simbol-simbol agama dalam ulangan, dalam ujian, bahkan di ujiannya di atas Bismillahirrahmanirrahim itu huruf Arab. Tapi nyontek jalan. Itu. Saya di situ mulai bingung itu, saya nggak ngerti. Gitu. Kok simbol-simbol agamanya sudah masuk, tapi kesadarannya nggak ada. Nah ini ada pertanyaan kalau bagi saya itu, ada pertanyaan. Kenapa kok bisa begitu? Oke, stop dulu sampai situ. Kita masuk data berikutnya. Sekarang saya masuk data yang dikemukakan oleh The Wellbeing Research Center. Jadi Wellbeing Research Center ini bertempat tinggal di Oxford University. Jadi Oxford University, Universitas Oxford itu punya departemen penelitian khusus untuk pusat penelitian kesejahteraan. Nah, jadi yang diteliti itu apa? Yang diteliti itu meneliti tentang negara-negara paling bahagia di dunia. Nah, ini penelitian dilakukan tahun 2024, jadi masih baru. Oke. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu ada dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati atau kedermawanan, dan kebebasan dari korupsi. Karena 5 ini sangat mendukung untuk menyatakan negara ini bahagia atau tidak. Yang diteliti lebih dari 143 negara. Indonesia, alhamdulillah, di urutan ke-80. Bagus. Gimana sih, tepuk tangan dong. Dari 143, 80, bagus. Semangat. Harus semangat ya. Tapi tadinya saya membayangkan, kan negara kita negara yang paling religius, paling taat beribadah, tadinya saya membayangkan negara kita masuk 10 negara paling tidak paling bahagia di dunia. Itu yang melatar belakangi kenapa judul kita hari ini religius tapi tidak bahagia. Ini kira-kira baru masuk judul ya ini, baru masuk judul. Belum masuk isinya. Belum. Tenang aja. Nah, nanti kita teliti di mana ini masalahnya. Nah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan 10 negara paling bahagia di dunia tahun 2024. Jadi yang diteliti itu tadi dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu maksudnya apa? Ya, tempat-tempat yang membuat mereka bahagia itu disediakan. Ada. Harapan hidup sehatnya lebih besar. Rumah sakit gratis, kira-kira begitu. Ya.
Orang tidak takut sakit, tidak khawatir. Ya, sumber-sumber segala penyakit sudah ditiadakan. Karena ternyata menurut riset yang terbaru, sumber penyakit fisik itu pertama adalah jiwa yang kotor. Yang kedua adalah pikiran yang semraut. Yang ketiga adalah hubungan sosial yang tidak bagus. Itu saja sudah 90% menentukan seseorang sakit secara fisik. Oleh karena itu orang-orang yang sakit itu harus diperiksa jiwanya seperti apa, mentalnya seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa. Itu sumber penyakit. Dan rumah sakit tidak pernah ngurusi itu. Kalau kalian datang ke rumah sakit tidak pernah dicek, ini jiwanya kotor apa bersih. Belum ada alat untuk mendeteksi jiwa. Tetapi sakit itu sudah indikasi bahwa jiwanya kurang bagus. Nah, nanti itu saya jelaskan dalam sesi khusus ya. Karena hari ini topiknya adalah religius tapi tidak bahagia. Semoga dalam 2 jam ini saya bisa sampai ke titiknya. Di mana letaknya? Kok religius tapi tidak bahagia? Oleh karena itu saya akan kemukakan data dulu. Supaya tidak ada yang berdasarkan persepsi. Kebebasan. Itu indikator kebahagiaan. Kemurahan hati, kedermawanan. Itu indikator kebahagiaan. Dan kebebasan dari korupsi. Nanti juga saya akan tampilkan negara yang paling bersih dari korupsi. Nah, semoga aja. Semoga. Jadi dari 143 negara yang disurvei, Indonesia urutan ke-80 dari negara paling bahagia. Lumayan bukan? Lumayan. Tetapi kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Menurut Quran, ciri orang yang beriman itu bahagia. Menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Ulangi. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Itu Quran. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Menurut Quran, orang yang beriman itu bahagia. Memang di Quran tidak ada pernyataan religiusitas berbanding lurus dengan kebahagiaan. Tapi orang yang beriman dijamin oleh Allah bahagia. Satu analisis saya. Jangan-jangan religiusitas itu imannya yang bermasalah. Kan harusnya orang beriman itu bahagia. Nah ini religius tapi tidak bahagia. Jangan-jangan imannya ini yang bermasalah dalam religius tadi. Cuman gebiar aja luarnya. Tapi dalamnya nggak ada, kropos. Jangan-jangan, itu dugaan saya, karena saya peneliti juga. Cuman kalau saya lebih banyak meneliti di bidang fisika material elektronik. Jadi saya tidak meneliti bidang sosial. Makanya saya pinjam data-data dari teman-teman yang meneliti. Jadi datanya hari ini banyak. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Finlandia, urutan pertama. Negara paling bahagia. Denmark, urutan kedua. Islandia, urutan ketiga. Swedia, urutan keempat. Israel, urutan kelima. Belanda, nomor 6. Norwegia, nomor 7. Nah, Norwegia dengan Islandia ini sebetulnya masih satu rumpun sebetulnya. Saya pernah ke sana. Saya pernah ke Islandia. Ke Norwegia, pernah ke sana. Jadi saya memperhatikan beberapa hari di Islandia itu, apa ya? Saya ingin tahu orang bahagia itu seperti apa. Di sana itu suara-suara aja, suara-suara gitu, keributan, suara speaker apa-apa di sana tuh hampir tidak ada. Pokoknya hening aja kalau ke Islandia. Ada yang pernah ke Islandia? Oh, saya doakan ya. Pokoknya saya pasti ke sana bilang begitu. Ya jangan uang dari mana? Jangan. Itu sudah calon orang miskin itu ya. Nggak boleh lagi ya. Jadi saya doakan kalian semua bisa berkunjung ke negara-negara paling bahagia. Ya, bilang saya pasti ke sana. Gitu. Ya, jangan lihat saldomu. Lihat saldo Allah. Saldo Allah itu tanpa batas. Makanya banyak yang datang sama saya. Ya, kok saya katanya membangun nggak berhenti. Apalagi untuk fasilitas umum, untuk orang banyak. Nggak berhenti saya membangun dari dulu. Ditanya, Bapak tuh gimana ya saldonya? Oh, jangan lihat saldo saya. Saya tidak pernah lihat. Saya aja nggak pernah lihat saldo saya. Saya lihat saldo Allah tanpa batas. Nanti saya kasih ilmunya ya. Saya kasih ilmunya. Makanya
Baca dulu Hidup Menakjubkan, buku saya. Hidup Menakjubkan. Baca dulu itu, baca dulu. Nanti ada caranya, ada workshopnya. Kalau sudah baca buku itu nanti ada workshopnya. Iklan dulu ada yang lewat. Biasa di TV aja suka ada yang lewat kan? Nomor 8 Luxembourg. Nomor 9 Swiss. Nomor 10 Australia. Ini 10 negara yang paling bahagia tahun 2024. Yang saya kagum, dari tahun 2020 sampai 2024, Finlandia ini selalu nomor 1. Nah, kita coba belajar dari Finlandia. Apa sih yang bisa kita potret dari sana? Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Itu salah satu karakter warga Finlandia. Puas dengan kehidupan. Jangan-jangan ini yang disebut Quran dengan syukur. Jangan-jangan itu. Cuma mereka kan tidak mungkin menyebut kata syukur ya. Gak ngerti bahasa Arab mereka. Jangan-jangan kalau menurut terminologi kita, itu yang namanya syukur itu. Ya, syukur. Makanya syukur itu, perhatikan saya. Jangan hanya terhadap yang sudah dan sedang. Coba belajar bersyukur terhadap yang belum. Makanya harus belajar hukum akibat sebab. Jangan selalu belajar hukum sebab akibat. Harus lebih inovatif lagi berpikirnya. Belajar hukum akibat sebab. Selama ini, kita menyatakan bahagia itu adalah akibat. Sekarang bahagia jadikan sebagai akibat. Ada akibat sebab, ada sebab akibat. Kalau sebab akibat gini, kalau saya menciptakan sebab ini, maka akibatnya saya akan bahagia. Nah sekarang, bahagianya jadi sebab. Bukan sebagai akibat. Daripada saya akan bahagia kalau teman datang, berarti sebabnya teman datang, bahagianya akibat. Kan itu selama ini yang terjadi. Coba sekarang, bahagianya jadi sebab. Bahagia aja dulu. Bahagia aja dulu. Walaupun teman belum datang. Apa yang terjadi? Teman pasti datang, dan datangnya teman itu pasti membawa kebahagiaan. Orang yang bahagia akan menarik kebahagiaan. Like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Tapi kalau saya akan bahagia kalau teman datang, berarti saat menyatakan itu, kita belum bahagia. Ulangi. Saya akan bahagia kalau teman datang. Saat mengatakan itu, sudah bahagia belum? Belum. Berarti saat kita menyatakan itu, kita dalam keadaan tidak bahagia. Saya percaya, ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Makanya kalaupun teman datang, pasti pinjam uang. Pasti curhat yang buruk-buruk, pasti ya. Pasti. Nah itu, jadi kalau teman datang tiba-tiba curhat yang buruk-buruk, itu karena salah. Coba sekarang kita ciptakan akibat sebab. Jadi bahagia itu menjadi sebab. Kalau bahagia menjadi sebab, akibat yang akan datang, itu semua yang membahagiakan. Kelihatan ini dianggap sepele bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi saya, sudah saya praktekkan dalam hidup saya, ini luar biasa. Ini yang membuat hidup berkelimpahan. Makanya belajar untuk bersyukur terhadap yang akan. Gimana caranya? Ini. Belum pergi ke Islandia kan? Nah. Tetapi sudah bersyukur. Seakan-akan sudah ada di Islandia. Sudah jalan-jalan di Islandia, foto-foto di Islandia. Walaupun baru lihat peta Islandia dari YouTube. Tapi seakan-akan sudah di sana. Itu sudah doa yang luar biasa. Dan pasti Bapak Ibu akan ada di sana. Nah ini lompatan ilmu baru ini. Makanya orang yang berada di tiga dimensi hidupnya, ruang dan waktu, maka dia akan terjebak oleh hukum sebab akibat. Orang yang sudah masuk dimensi kelima, dimensi energi, maka dia akan bisa menciptakan akibat sebab. Nah, itu salah satu ciri orang Finlandia. Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Puas dengan kehidupan berarti sudah menerima. Apapun yang terjadi sudah menerima. Menerima kehidupan apa adanya dan puas. Berarti pikirannya sudah beres. Karena pikiranlah sumber penderitaan. Kalau pikiran membawa kita ke masa depan, akan cemas dan khawatir. Pikiran membawa kita ke masa lalu, kita akan selalu sedih. Makanya kenapa di Quran ada perintah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Cuman penjelasan tentang jangan takut, jangan sedih, selama ini tidak dikaitkan dengan hasil riset saintifik. Makanya saya jelaskan, ya. Kenapa di Quran ada kata-kata jangan takut, jangan sedih.
Ternyata takut itu berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa depan. Sedangkan sedih berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa lalu. Artinya Allah berpesan kepada kita, jangan hidup di hari esok, jangan hidup di masa lalu. Hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Disitulah letaknya kebahagiaan. Pernah dengar ada kajian seperti itu? Ya pernah di sini ya. Memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang positif. Gaya hidupnya positif. Tidak menyombongkan diri atas sebuah pencapaian. Tidak suka memperlihatkan keberhasilan atau kesuksesan pada orang lain. Tidak membanding-bandingkan atau menyombongkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah ini, saya tempo hari di kajian sebelumnya, saya ngajarkan 7 jangan. Itu tiba-tiba saya lupa itu, yang ke-7. Baru ingat sekarang, setelah baca ini. Jadi yang pertama, jangan suka menyesali keadaan. Puaslah dengan kehidupan. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu adalah sumber penderitaan. Marah itu tidak bagus. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena memikirkan hari esok berarti pikiran membawa kita ke masa depan, cemas dan khawatir. Yang keempat, ya, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah cuma satu, yaitu masa lalu. Tapi masa lalu bisa diubah, sudut pandang kita terhadap masa lalu. Itu yang bisa diubah. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan menganggur. Nah yang ketujuh, begitu saya baca ini baru ingat sekarang. Yang ketujuh itu, jangan banding-bandingkan dirimu dengan siapapun. Jangan hidup dengan pembanding. Hidup dengan pembanding membuat kita terus-menerus jadi orang lain. Dan ketika kita jadi orang lain, kita tidak akan sukses menjadi diri kita sendiri. Coba, bandingkan rumah kita dengan rumah orang. Kita akan kehilangan kepuasan pada rumah kita sendiri. Bandingkan mobil kita dengan mobil orang. Kita kehilangan kepuasan terhadap mobil kita sendiri. Bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang. Bahaya sekali. Padahal pasangan kita itu yang terbaik pilihan semesta. Betul nggak? Iya. Cuman karena mikirkan yang tidak ada, lalu melupakan yang ada. Itu sangat berbahaya. Itu sumber penderitaan. Ya, semua orang yang ingin bercerai itu karena hidup dengan pembanding. Hati-hati itu. Ya, tidak akan pernah menjadi diri sendiri. Ya, makanya belajar menerima dan menghargai perbedaan. Di mana belajar pertama di rumah dengan pasangan. Itu dulu. Kalau dengan pasangan sudah sukses, baru belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan tetangga. Nanti kita pun bisa akan toleran pada semua orang. Belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan semua orang. Jadi ternyata sumber kebahagiaan orang Finlandia itu tidak membanding-bandingkan. Tidak menyombongkan kebahagiaan pada orang lain. Makanya ada kata-kata bijak. Jangan cerita uang banyak sama orang yang tidak punya uang. Jangan cerita kesehatan pada orang yang sakit. Itu kan diajarkan kita untuk belajar timbang rasa. Ya, lanjut dulu, ini agak banyak nih hari ini. Orang Finlandia itu sangat menjaga dan menghargai alam. Ternyata alam itu menjadi sumber utama kebahagiaan. Makanya kalau di komunitas kami, di BSI ini, pergi ke alam itu rutin. Saya ajak selalu pergi ke alam. Meditasi di alam. Karena apa? Kita dengan alam itu sejenis loh. Sejenis kita dengan alam itu. Ya? Semua unsur-unsur yang ada di alam itu, semua unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Makanya mendekatkan diri pada alam, itu menyadari bahwa kita dengan alam itu sejenis. Sehingga timbul yang namanya ulas asih. Hal ini terbukti dengan Finlandia yang menjadi negara paling hijau dan ramah lingkungan. Ikut melakukan dekarbonisasi pemanas rumah tangga. Jadi, untuk menjadi negara bahagia itu ternyata tidak cukup. Apalagi hanya menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. Apalagi yang dijalankan tidak mengerti. Sampai ikut dekarbonisasi. Nah ini bahasanya agak saintifik, harus saya jelaskan. Gini, saya kasih tahu. Kenapa terjadi La Nina, El Nino? Ya. Sebetulnya, ya, perubahan iklim di dunia ini sekarang akibat dari pemanasan global. Apa yang disebut dengan pemanasan global? Ini pelajaran SD ya, supaya ngerti. Sinar matahari itu datang ke bumi, oleh bumi dipantulkan ke atas. Nah, saat dipantulkan di permukaan bumi ini sudah banyak penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya itu adalah hasil polusi dari berbagai macam aktivitas manusia.
Sehingga di sini ada penghalang. Nah, penghalang ini menyebabkan sinar matahari yang datang dari matahari dipantulkan oleh bumi ke atas. Oleh penghalang ini dipantulkan lagi ke bumi. Dipantulkan lagi. Sehingga sinar matahari terperangkap di lapisan ini. Jadi dia terpantul-pantul saja. Dulu sebelum ada polusi, sinar matahari datang ke bumi dipantulkan lagi ke sana. Lepas ke atas. Sehingga suhu bumi dulu bisa dikontrol. Akibatnya suhu di permukaan bumi meningkat. Sehingga es di kutub mencair. Di Papua, orang Papua sekarang sudah tidak bisa melihat lagi salju di Puncak Jaya. Akibat suhunya naik, sehingga salju akan mencair. Akibat yang paling luar biasa apa? Yang luar biasa adalah permukaan laut terus naik. Daratan semakin mengecil. Sehingga mungkin suatu saat, ya, bumi ini semuanya akan menjadi laut. Nah, makanya harus latihan berenang dari sekarang. Ini supaya mengerti. Nah, kenapa efek rumah kaca ini terjadi? Nah, akibat aktivitas kita juga. Makanya Jakarta itu termasuk ibu kota yang paling tidak layak hidup dari sisi polusi. Dari mana? Itu dari karbon. Karena banyak manusia terlalu banyak menggunakan karbon. Makanya dekarbonisasi artinya mengurangi penggunaan karbon. Supaya tidak terjadi efek rumah kaca. Bayangkan, orang yang sudah bahagia itu pedulinya sampai ke situ. Nah, orang yang ini udah berkesadaran ini. Nah, nanti ada pertanyaan lagi dari saya. Mereka itu tidak religius, tapi kenapa berkesadaran ya? Nah, ini. Nah, yang religius malah nggak berkesadaran. Nah, itu timbul lagi pertanyaan. Hari ini pokoknya banyak pertanyaan ya, biar mikir. Anggap ini kuliah S4 ya. S4. S4 itu ya senang senyum, susah senyum. Itu S4. Nah, kalau sudah di tingkatan itu kesadaran kita, itu sudah pendidikan yang paling tinggi ya. Senang senyum, susah senyum. Apapun senyum.